Halo pemirsa GPR TV, bertemu kembali bersama saya Mona Azari Nisak dalam laporan khusus 1 dekade Presiden Joko Widodo. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Perhubungan dalam 10 tahun terakhir tercatat membangun total 157 infrastruktur transportasi darat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan mencakup terminal tipe A, pelabuhan penyeberangan, dan revitalisasi pelabuhan. Satu dekade di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah membangun sejumlah infrastruktur transportasi darat yang didukung oleh peningkatan layanan sehingga wilayah daratan Indonesia semakin terhubung. Sejak tahun 2015 hingga 2024, sebanyak 6 terminal tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah dibangun. Selain itu, 53 terminal tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan juga telah direvitalisasi atau direhabilitasi. Secara keseluruhan, dalam 10 tahun terakhir terdapat 157 infrastruktur transportasi darat yang terbangun selama 1 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke dengan dukungan layanan berbasis digitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas. Selain capaian infrastruktur, Dirjen Risyapudin juga memaparkan peningkatan layanan konektivitas dengan 322 trayek angkutan jalan perintis yang telah hadir di berbagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 1,48% sejak tahun 2015 hingga 2024. Pada sektor penyeberangan terdapat 269 lintasan penyeberangan perintis yang dilayani oleh 104 kapal. Dengan pertumbuhan rata-rata lintasan sebesar 4,77% per tahun dan pertumbuhan kapal sebesar 4,54% per tahun. Angkutan perintis ini kita memberikan subsidi kepada daerah terpencil, terluar, sehingga kita hadir di situ untuk menekan angka inflasi atau meningkatkan perekonomian masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Di sini untuk meningkatkan perekonomian maupun konektivitas daripada masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini, Ditjen Hubdat juga terus memperkuat konektivitas di wilayah perkotaan melalui layanan By the Service. By the Service adalah skema subsidi di mana pemerintah membeli pelayanan angkutan perkotaan dari operator berdasarkan jarak tempuh per kilometer sehingga tarif lebih terjangkau bagi masyarakat. Pemirsa, 10 tahun pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah membangun proyek lumbung pangan di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan lumbung pangan atau food estate diklaim Joko Widodo adalah upaya pemerintah dalam mengantisipasi krisis pangan yang kini melanda di seluruh kawasan dunia. Selama 10 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah membangun proyek lumbung pangan alias food estate sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan langkah antisipasi menghadapi adanya krisis pangan. Program food estate merupakan salah satu kebijakan yang masuk dalam program strategis nasional 2020-2024 yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Dikutip dari laman setkap.go.id, program lumbung pangan berintikan pada sektor pertanian, perkebunan termasuk peternakan di suatu kawasan. Terdapat sejumlah komoditas yang dikembangkan dari kebijakan ini mencakup komoditas cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa lumbung pangan merupakan solusi untuk mengantisipasi krisis pangan, mengingat semua negara di seluruh kawasan menghadapi krisis tersebut. Menurut Presiden, penyediaan lumbung menjadi sebuah keharusan untuk cadangan strategis maupun ekspor jika ketersediaan komoditas pangan melimpah. Namun demikian, Presiden juga menekankan bahwa pengembangan food estate di sejumlah wilayah di tanah air bukanlah pekerjaan mudah. Angka keberhasilan panen pada tanaman akan meningkat dan mulai normal pada tanaman ke-6 atau ke-7. Membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil
25%. Ketiga, baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Pemirsa, dalam 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya mendorong transformasi ekonomi, diantaranya melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah. Dengan kehadiran kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat mencapai target sebagai high income country, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu faktor utama yang mendorong kemajuan tersebut adalah pengembangan Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus di Indonesia mulai diatur sejak tahun 2009 seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Seiring waktu, jumlah kawasan ekonomi khusus di Indonesia semakin bertambah, termasuk 2 zona ekonomi khusus yang akan diwariskan Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hingga saat ini terdapat 22 kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari 12 kawasan ekonomi khusus industri, yaitu Gresik, Kendal, Semangkei, Arun Lok Sumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sau. Sementara itu, 7 kawasan ekonomi khusus pariwisata yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Bali, Tanjung Klayang, Likupang, dan Sanur. Selanjutnya, 2 kawasan ekonomi khusus digital yaitu Nongsa dan Singhasari, serta 1 kawasan ekonomi khusus jasa layanan maintenance, repair, overhaul, MRO, yaitu Batam Aeroteknik. Dengan bertambahnya 2 kawasan ekonomi khusus baru, total kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi 24 KEK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan secara kumulatif sejak berdirinya kawasan ekonomi khusus hingga Juni tahun 2024, 22 kawasan ekonomi khusus yang telah ada berhasil mencatatkan investasi senilai 205,2 triliun rupiah. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di seluruh kawasan ekonomi khusus mencapai 132.227 orang dari total 368 jumlah pelaku usaha yang aktif di kawasan ekonomi khusus. Terkait dengan KEK, ada 22 KEK dengan investasi 206 triliun dan mempekerjakan 132.227. Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi, investasinya 58 triliun. Itu adalah the single largest investment di satu lokasi. Dan alhamdulillah diselesaikan secara on time. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.